Selamat malam untuk Bapak Satria. Perkenalkan, kami kelompok 14 dari kelompok The Struggler. Kali ini akan presentasi mengenai tugas 2, yaitu laporan investigasi dengan judul Forensik Digital, Kasus Kebocoran Data PT Maju Canggih Berdaya. Di sini saya akan memperkenalkan anggota tim, yaitu yang pertama adalah saya, Samuel Aaron, kemudian Martin M. Tambunan, kemudian Ardia Malik Jayalani, dan yang terakhir Andre Putra Pratama. Di sini terdapat kontribusi individual, di mana yang pertama mencoba dan membuka flash disk, di mana semua anggota itu mencobai tahapan ini. Kemudian terdapat tahapan mencari barang bukti terjadinya peristiwa pembocoran dokumen dalam flash disk, dan ini dikerjakan oleh Ardia dan Martin. Kemudian analisis alur mendapatkan informasi mengenai barang bukti yang juga diselesaikan oleh Ardia dan Martin. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mendapatkan, mengakses, dan analisis data yang dikerjakan oleh Samuel, yaitu saya, dan Mas Andre. Kemudian ada rekonstruksi kejadian isi barang bukti yang juga dikerjakan oleh Samuel dan Andre. Untuk yang nomor terakhir, yaitu pertama 6, yang memiliki cabang-cabang soal mengenai pertanyaan, itu akan dikerjakan oleh semua anggota. Deskripsi kasus atau case review. Insiden dugaan kebocoran dokumen riset rahasia perusahaan ke luar atau ke pihak luar yang tidak bersangkutan. Dan di sini ada tersangka yaitu adalah John sebagai pegawai internal atau insider threat. Kemudian ada barang bukti awal pada insiden, yaitu pertama adalah laptop, hasil nihil atau bersih, kemudian ponsel, yang ditemukan adalah chat log yang mencurigakan dalam peristiwa. Kemudian ada flash disk, John tertangkap basah mencoba menghapus isi flash disk saat petugas datang. Kemudian tujuan dari investigasi. Tujuan investigasi adalah menganalisis chat log dan disk image flash disk. Berikutnya metodologi dan tools. Software utama yaitu menggunakan otopsi yang dimana untuk membuat kasus, ingest data, dan data, carving, atau pemulihan file terhapus. John the Ripper dan Hashcat adalah toolsnya yang berfungsi untuk membuka file yang diproteksi password. Langkah pertama yaitu membuka new cache di autopsi, kemudian memasukkan data source yaitu John Flash Disk 001. Yang berikutnya adalah menjalankan modul ingest, hash lookup, recent activity, dan lain-lain. Tampilan awal yang dimana kita melakukan running aplikasi otopsi ada 3 opsi, yaitu new cache, open recent cache, dan open cache. Kita memilih new cache dan proses selanjutnya adalah cache information di mana kita melakukan pengisian cache name dan base directory dan cache type-nya. Proses selanjutnya adalah form optional di mana kita mengisi form ini sesuai yang kita butuhkan saja. Berikutnya adalah host data source. Di sini kita mengambil host organisasi datanya default yaitu generate new host name base and on data source name. Berikutnya tipe data source-nya kita memilih default dari aplikasinya dan berikutnya memilih file data. Kita menggunakan file datanya yaitu yang John Flash Disk 001 dan berikutnya konfigurasi ingestnya sama juga, yaitu kita menggunakan default dari aplikasi autopsi. Ketika kasus sudah dibuat, maka akan menampilkan ingest message sebagai berikut. Baik, di sini saya Ardia Malik akan menjelaskan tentang artefak digital atau file recovery ya. Jadi si temuan artefak digital atau file recovery ini menjadi pada tahap analisis artefak digital ini ditemukan bahwa sebagian besar file yang relevan itu telah dihapus oleh tersangka. Namun si file tersebut berhasil dipulihkan kembali menggunakan metode file carving melalui tools AutoSpy. Lalu selanjutnya di sini file kunci yang ditemukan itu, nah dari hasil pemulihan data kami menemukan bahwa beberapa file penting yaitu 2 file gambar bukti transfer
masing-masing bernama ini nih 26 transfer 1 Desember.jpg dan yang satu lagi 28 transfer 0 Desember. Nah, selain itu juga ditemukan dua file yang bersifat sensitif dan terenkripsi, yaitu eh, ini yang desain xyz123_enc.pdf ini nih, file terenkripsi. Nah, satu lagi yang ini URL, nah yang di ini URL dokumen file terenkripsinya. Lalu analisis motif keuangan atau money trail. Nah, ini transaksi satu. Transaksi pertama itu yang ke satu ini terjadi pada tanggal 1 Desember 2024, lebih tepatnya itu pukul 14:14. Jadi pada transaksi ini, Mukidi itu sebagai pengirim dari Bank Rakyat Sejahtera mentransfer uang sebesar 100 juta nominalnya kepada John di Bank Nusantara. Jadi berdasarkan keterangan transfer, si uang tersebut merupakan uang muka atau panjar proyek. Nah, lalu yang transaksi kedua itu terjadi pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 22 lebih 27. Jadi pada transaksi ini si Q itu mengirimkan dana sebesar 400 juta rupiah yang tercatat sebagai pelunasan akhir proyek dengan keterangan final proyek. Nah, jadi untuk kesimpulan si money trail itu, jika kedua transaksi tersebut digabungkan maka total keuntungan yang diperoleh oleh tersangka adalah sebesar 500 juta. Jadi si alur transaksi ini memperkuat adanya motif keuangan dalam kasus yang dianalisis. Nah, Selanjutnya, pemecahan enkripsi atau cracking proses. Dalam masalah ini, terdapat dua bukti file, yaitu terdapat file url.docs, yaitu berupa docs, dan design XYZ123 yang terenkripsi, dan file tersebut adalah berupa PDF. Nah, tools yang kami gunakan untuk mendapatkan password tersebut yaitu adalah John the Ripper untuk mengekstrak file tersebut menjadi hash yang bisa dibaca oleh hashcat, di mana hashcat ini adalah yang akan memecahkan password tersebut. Proses cracking yaitu pertama ekstraksi hash yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan PDF to John yang disediakan dari John the Ripper, di mana ini adalah akan mengekstrak file tersebut menjadi nilai hash dari file tersebut. Kemudian ada Office to John yang dikhususkan untuk file docs tersebut. Yang kedua, metodenya yang kami gunakan adalah metode straight, di mana dia akan mengambil data-data kata-kata dari password yang lemah di dalam dunia ini, yaitu kami mengambilnya dari website RockU, yang di sini adalah format filenya adalah rocku.txt. Dan setelah hasil cracking tersebut, kami mendapatkan file password untuk file-file tersebut, yang dimana untuk file PDF-nya adalah passwordnya secret, dan untuk file docx-nya adalah open. Nah, berikut adalah hasil dari pengecrakan file tersebut, di mana di sini terdapat sebuah password yang sudah dihasilkan oleh hashcat tersebut untuk mencari passwordnya. Kemudian, di sini juga sama untuk file docs, hanya saja di sini passwordnya sudah terlihat bahwa passwordnya adalah open. Dan di sini juga sudah terlihat bahwa file name yang untuk list dari password yang kami gunakan. Baik, berikutnya dilanjut oleh saya, Andre Putra Pratama dengan NIM 103012580051. Nah, pada slide ini adalah paling krusial gitu dari investigasi kami setelah berhasil mendekripsi file-file yang terkunci password tadi. Jadi inilah sebenarnya yang coba disembunyikan oleh tersangka. Yang pertama ditemukan adalah file dengan format PDF gitu, yang dimana di dalamnya berisi dokumen dengan judul Desain Quantum Processor versi 1.0 dengan label jelas statusnya adalah top secret gitu. Ini membuktikan secara tak terbantahkan bahwa motif tersangka adalah pencurian aset intelektual perusahaan
Dokumen ini berisi detail teknis tentang prinsip mekanika kuantum dan rancangan hardware yang sangat rahasia. Inilah barang dagangan utama yang dijual tersangka kepada pihak luar gitu. Lalu yang kedua di sisi kanan terdapat isi file dokumen, formatnya adalah dokumen, docs maksud saya, yang kita kita temukan dokumen yang berisi skenario kasus, namun poin terpentingnya ada di bagian bawah, yaitu sebuah tautan Google Drive. Temuan ini mengungkap modus operandi mengirimkan file desain yang besar itu secara langsung, melainkan mengunggahnya ke cloud storage atau Google Drive dan menyimpan linknya di dalam file dokumen ini untuk diserahkan kepada pembeli gitu. Lalu berikut rekonstruksi waktu kejadian atau timeline-nya. Jadi berdasarkan tangkapan layar yang sudah saya masukkan di slide ini, berdasarkan tabel pada dokumen kelompok kami, mari kita lihat rekonstruksi kronologis kejadiannya. Jadi berdasarkan timestamp dari artefak digital yang kami temukan, alur kejahatan ini sangat jelas dan terencana. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember pukul 14 menit, tersangka atau John menerima transfer masuk sebesar 100 juta. Ini kami identifikasi sebagai uang muka atau kesepakatan awal. Lalu kemudian pada tanggal 6 Desember, malam hari pukul 8:05 sampai 8:07 atau 20:05 sampai 20:07, disinilah aksi teknis terjadi. Tersangka memodifikasi file desain asli dan mengenkripsinya menjadi file baru berakhiran _enc. Ini dilakukan sesaat sebelum pengiriman. Lalu sekitar pukul 21:00, estimasi kami file tersebut disebarkan atau linknya dikirimkan kepada pembeli. Puncaknya, pada pukul 22:27 di hari yang sama, setelah pembeli menerima data, John menerima transfer pelunasan sebesar 400 juta rupiah. Jadi ada korelasi sempurna antara aktivitas file di laptop dengan mutasi rekening tersangka. Lalu, kesimpulan investigasi, dari seluruh rangkaian bukti tersebut, kami menyimpulkan kasus ini menggunakan metode 5W+1H maksud kami. Jadi yang pertama, apa yang dicurinya? Adalah dokumen desain quantum processor berlabel top secret. Lalu kapan sih dicurinya? Kejadian utama berlangsung pada 6 Desember 2024. Nah, siapa sih pelakunya? Pelakunya adalah orang dalam bernama John yang menjual data tersebut ke pihak eksternal bernama Mukio dan Mukidi, di mana bisa diaksesnya. Data diserahkan melalui tautan Google Drive yang disembunyikan dalam file URL, maksud saya dalam file doc. Mengapa sih motifnya dilakukan? Motifnya murni ekonomi dengan total imbalan sebesar 500 juta rupiah. Bagaimana caranya? Tersangka membocorkan data dengan cara membypass autentikasi 2 lapis yang dibentuk oleh instruksi dari tim IT pihak pembeli gitu. Nah, sebagai penutup dari laporan investigasi kelompok kami, kelompok 14, yaitu The Struggle, jadi kami telah berhasil mengamankan seluruh rantai bukti yang diperlukan, mulai dari aliran dana yang mencurigakan, file asli maupun transkripsi yang dicuri, hingga metode pengiriman yang digunakan tersangka. Status kasus ini dinyatakan terpecahkan atau solved. Seluruh barang bukti digital yang kami analisis valid dan siap digunakan untuk mendukung proses hukum lebih lanjut terhadap tersangka. Baik, terima kasih. Demikian presentasi laporan forensik digital dari kelompok kami mengenai kasus kebocoran dari data di PT Maju Canggih Berdaya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan mengenai metode analisis yang kami lakukan, kami persilahkan. Terima kasih.